Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana alhamdulillah di hari ini Ahad ba'da subuh insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur Al-Qur'an bersama Ustaz Jafiullah. Salawat beserta salam kita limpah curahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai pengikut setianya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, di tadabbur kali ini insyaallah kita masih melanjutkan di surat Al-Anbiya ayat 102 sampai 112. Untuk mengefektifkan waktu, kita buka acara tadabbur kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kepada Al-Ustaz Jafiullah disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'an al-Karim ba'da a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi surat Al-Anbiya. Insyaallah hari ini kita menyelesaikan surat Al-Anbiya. Kemarin kita sudah membahas terkait kisah Maryam dan putranya itu Isa alaihissalam. Dan kemarin sudah kita bahas juga terkait bahwa agama itu adalah agama satu, agama tauhid. Walaupun nabinya berbeda-beda ya, rasulnya berbeda-beda, message utamanya sama, tauhid. Adapun yang berbeda itu dalam hal tata cara. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ada syariat masing-masing, ada manhaj masing-masing, metode masing-masing. Tapi message utamanya sama, Pak Rasul itu. Agamanya sama, itu agama tauhid. Kemudian setelah itu banyak yang memotong-motong ya, jadi berpecah belah ya. Jadi sudah banyak yang menyimpang, tidak menuhankan Allah yang esa, ya. Ada yang menyekutukan dengan yang lain. Dan orang-orang yang seperti itu tidak diakui usahanya, karena syarat usaha itu diakui kalau seorang itu beriman. Usaha itu amal-amal baiknya. Kemarin disinggung lagi terkait
Ya'juj Ma'juj ya, yang menandakan kejadian akhir zaman ya, setelah kejadian Dajjal ya. Bahkan sudah kita bahas beberapa hadis ya. Jadi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sungguhnya yang paling utama adalah kejadian Ya'juj Ma'juj ya. Kalau Dajjal itu tidak terlalu beliau khawatirkan ya. Itu yang paling dikhawatirkan adalah kejadian Ya'juj Ma'juj. Yang mengisyaratkan bahwa kiamat itu sudah dekat. Kemudian terakhir kemarin ada orang-orang yang mengatakan ya bahwa terkait ayat 98 di sini ya. Di ayat 98 menyebutkan bahwa sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah itu adalah suluh untuk jahanam. Kalian masuk ke dalamnya. Dia menyebutkan kan Nabi Isa disembah. Nabi Uzair juga disembah ya. Malaikat juga disembah ya. Ada orang yang menyembah mereka. Kenapa? Apakah mereka juga masuk ke dalam neraka? Jawabannya tidak ya. Kemarin di ayat 101 itu sebagai istithna'nya ya, pengecualiannya ya, exceptionnya ya. Jadi innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Orang-orang yang telah ketetapan Allah itu berlaku atas mereka bahwa mereka itu dapat al-husna ya, kebaikan, maka mereka itu dijauhkan dari neraka. Ada beberapa pendapat ya terkait siapa orang-orang ini. Salah satu tadi ya, ini memang berkaitan dengan 98 di sini. Tapi ada juga menyebutkan ini beberapa para sahabat ya, yang memang sudah dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan surga. Ada beberapa riwayat terkait ini. Nah, jadi mereka sama sekali dijauhkan, mub'adun ya, dijauhkan dari neraka. Jangankan masuk, dijauhkan ya. Bahkan mereka tidak mendengar ya, tidak mendengar suara neraka jahanam. La yasma'una hasisaha, mereka tidak mendengar sama sekali suaranya, suara neraka jahanam. Sautaha wa hum fi mashtahat anfusuhum minan na'imi khalidun. Sedangkan mereka itu dalam keadaan senang ya. Mashtahat anfusum, semua yang diinginkan oleh jiwa, yang menyenangkan jiwa itu minan na'imi, dari kenikmatan-kenikmatan mereka khaliduna, kekal. Nah, jadi di surga itu segala sesuatu yang diinginkan itu dapat. Beda halnya dengan di dunia. Kalau di dunia ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang do, ada yang do not gitu ya. Karena memang untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk ujian ya. Siapa yang paling baik amalnya? Dites dulu gitu ya. Sama seperti orang yang sekolah, yang kuliah gitu kan. Ada ujiannya dulu gitu ya. Dan ujian pasti ada aturan mainnya ya, di kelasnya ada aturan mainnya. Ini yang harus dilakukan, tugas-tugasnya ini, yang tidak boleh dilakukan ini gitu. Nah, nanti setelah itu diuji baru dapat rewardnya, dapat nilai. Demikian pula kehidupan kita di dunia. Kalau di dunia pasti ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Maka kesabaran itu bukan hanya sabar atas musibah. Ya. Sabar itu ada 3 ya. Coba kita bahas kan lalu ya. Sabar itu ada sabar atas musibah, sabar dalam ketaatan, kemudian sabar dalam menjauhi kemaksiatan. 3 hal tersebut. Nah, akan tetapi nanti setelah kesabaran itu dilaksanakan, nanti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Semua kenikmatan ada di dalam surga ya. Bahkan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar, yang tidak pernah kita lihat sekarang, yang tidak pernah kita dengar, bahkan yang tidak pernah kareteg hati pun itu belum pernah memikirkan kayak gitu. Jadi benar-benar sesuatu yang beyond ya, nikmatnya itu di atas nikmat apa yang kita rasakan di dunia, itu di surga ya. Dan khalidun, kekal ya. Tidak berbatas waktu. Nah, kalau di dunia kan ada batas waktunya. Kadang kita bisa menikmati makanan enak itu sampai umur tertentu ya. Umur berapa?
60 lah katakan ya. Setelah 60 ke atas kan nggak bisa makan yang enak-enak lagi ya. Makan yang enak langsung apa? Kolesterol, langsung asam urat. Kalau di surga nggak ada asam urat gitu ya. Ada kolesterol, semuanya bisa ya. Bahkan hal yang diharamkan di dunia pun itu didapatkan di surga. Salah satunya apa? Yang tidak boleh miras ya, khamar ya. Nah, kalau di surga bahkan di surat Muhammad ya disebutkan khamrul ladzatul lisyaribin ya. Ada khamar dan khamarnya bukan hanya satu botol, satu gelas, tapi satu sungai. Tinggal ambil aja, nyiuk aja gitu. Gratis. Sungainya ada sungai madu, ada sungai labanil lam yataghayyar ta'amuhu, ada sungai susu ya. Asal musaffa, madu yang terpilih ya. Hebat-hebat, yang bagus-bagus, yang asli. Itu kenikmatan di surga. Nah, orang-orang yang tadi ya yang disebutkan di ayat sebelumnya ya, yang melakukan amal soleh atau tadi ya yang sabaqat lahum minnal husna, yang sudah Allah tetapkan memang mereka itu akan dapat al husna ya, kebaikan ya, atau surga ya. Maka mereka itu dijauhkan dari neraka jahanam, bahkan tidak pernah mendengar suaranya. Kita lanjutkan. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. Ini qiraat yang lainnya. Kita membacanya la yahzunuhumul faza'ul akbar. Wa huwa ayyamara bil 'abdi ilan nar. Jadi mereka tidak apa namanya kejadian kedahsyatan yang besar itu tidak membuat mereka sedih ya, tidak membuat mereka apa namanya kaget, sedih ya, karena mereka tidak merasakan itu. Bahwa ayyumar bil amdi ilan nar, nanti ketika hamba-hamba itu diperintahkan untuk masuk ke neraka. Wa tatalaqqahum tastaqbiluhumul malaikatu, bahkan malaikat itu menyambut mereka. Ini di Az-Zumar disebutkan ya, bagaimana di akhir-akhir Az-Zumar disebutkan bagaimana penyambutan para malaikat itu terhadap penduduk surga, bagaimana terhadap penduduk neraka. Ini benar-benar disambut ya, sebut salam ya, sejahtera, selamat, selamat ya. Seperti kita ya, kita sedang mendapatkan prestasi tertentu misalkan, kan banyak orang yang menyelamati, oh selamat ya, selamat. Demikian pula prestasi terbesar kita adalah ketika bisa masuk surga. Percuma prestasi di dunia sehebat apapun gitu ya, tapi ternyata ujung-ujungnya neraka ya percuma. Kenapa? Karena prestasi di dunia itu tidak akan kekal. Seorang jadi apa? Jadi katakanlah kalau misalkan jadi presiden itu dianggap sebagai prestasi. Berapa tahun? 5 tahun atau 10 tahun. Nggak akan kekal. Itu bukan prestasi yang abadi. Nah, prestasi yang abadi adalah ketika nanti disambut oleh para malaikat selamat. Bahkan inda khurujihim minal quburi, bahkan ketika pertama kali keluar dari kuburan kita masing-masing disambut oleh para malaikat. Yaquluna lahum, mereka berkata kepada tadi ya, calon penduduk surga itu, hadza yaumukum alladzi kuntum tu'aduna fid dunya. Ini adalah hari kalian sekarang yang dulu telah dijanjikan ketika kalian hidup di dunia. Nah, hari kemenangan, hari kalian. This is your day gitu ya, ini hari kemenangan kalian. Selamat, selamat. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini kejadian di akhir zaman, di hari kiamat ya.
Yauma natwi as-samaa'a katayyi as-sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Yauma mansubun bidzukur muqaddaran qablahu. Ini yauma dinasabkan karena di kira-kira di sebelumnya itu ada lafaz uzkur ya. Dan ingatlah suatu hari ketika natwis sama, ketika kami menggulung langit. Di langit itu digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Qatayyis sijilli ismu malak. Jadi di sini qatayyis sijil di sini ismi malak. Ada yang menyebutkan di sini adalah nama malaikat, nama seorang malaikat. Lil kitab, untuk kitab Sahifah Ibnu Adam inda mautih. Ini ada yang memaknai ini catatan lembar-lembar anak Adam, ya. Maksudnya catatannya ya, amalnya ketika meninggal. Wallamu zaidah, lam di situ sebagai tambahan saja. Au sijil as-sahifah wal kitab bima'na al-maktub, wal lam bima'na ala, wa fi qira'atin lil kutubi jam'a. Kalau kita membacanya qatayyis sijil lil kutub ya, kita memang sudah jamak ya. Tapi ada qira'at yang lain yang membacanya lil kitab ya. Dia ada dua makna ya. Ya, ada yang memaknai sijil itu adalah malaikat. Sebenarnya ada makna-makna yang lain ya, tapi tidak kita bahas ya. Tapi makna yang lain di sini adalah yang kita ambil yang kedua ya. Seperti lembaran-lembaran itu, lembaran-lembaran buku digulung, dilipat ya. Jadi memang nanti akan digantikan ya. Bukan hanya langit ya. Bumi pun demikian ya. Di surat yang lain pernah kita bahas ya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Nanti bumi yang kita tempat ini nanti diganti dengan bumi yang baru. Hancurkan dulu. Hancurkan kemudian dibangun yang baru. Demikian pula langit. Ini langitnya dilipat dulu nih, digulung dulu. Nanti diganti dengan langit yang lain. Kama bada'na awwala khalqin min adamin, seperti kami memulai awal penciptaan yang asal mulanya itu tidak ada. Nu'iduhu, kami mengembalikannya, mengulanginya lagi. Ba'da idamihi, setelah ketiadaan itu. Fal kafu muta'alliqatun bi nu'id wa dhamiruhu a'id ila awwalin wa masdariyah. Di sini kafnya berta'alluq ke, berhubungan ya dengan nu'idu ya. Ini ya. Kemudian maknya masdariyah. Wa'dan alaina itu janji ya. Janji kami ya. Mansubun bi wa'adna muqaddaran qablahu wa huwa muakkidun li madmuni ma qablah. Ini dinasabkan karena tadi ya ada kira-kira sebelumnya ada wa'adna ya. Jadi sebagai penguat di sini. Inna kunna fa'ilina ma wa'adnahu. Sungguhnya kami pasti akan melakukan janji yang telah kami ucapkan, yang telah kami janjikan. Jadi nanti akan diganti ya. Bumi itu akan diganti dengan bumi yang baru. Demikian pula langit. Di sini yang itu dilipat dulu, digulung dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti digulungnya kertas-kertas ya, di buku ya. Nah, kita lihat hadisnya dulu ya. Ini di ayat 100. Nah, ada beberapa hadis terkait kejadian akhir zaman ya. Ini diperkuat tadi jadi dengan ayat yang lain di surat Az-Zumar ya. Wa ma qadarullahu qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Jadi bumi itu
digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Nah, was samawati matwiyatun bi yaminih. Sementara langit itu digulung ya, matwiyat ya. Tadi kan natwis sama, satu akar kata ya. Jadi langit itu digunung oleh yaminih, tangan kanan Allah. Tapi jangan divisualisasikan ya. Subhanahu, maha suci Allah wa ta'ala amma yusyrikun, dan maha tinggi Allah atas apa yang mereka sekutukan. Ini dikuatkan oleh beberapa hadis ya. Inna Allah yaqbidu yawmal qiyamati al-ardaini wa takunu as-samawati bi yaminihi. Memang digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi kemudian langit itu dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya hadis terkait ini ya. Tapi ada juga beberapa pendapat tadi ya, sijil pendapat, tapi ini dilemahkan ya. Ada yang menyebut sijil itu adalah katib ya. Katib itu juru tulis Nabi SAW ya, atau sekretaris ya. Sekretaris yang mencatatkan, salah satu tugas utamanya mencatatkan Al-Quran ya. Di lafaz-lafaz Al-Quran sudah dicatatkan, dikumpulkan ya. Tapi ini pendapat yang lemah sekali ya, bahkan ditolak ya oleh Ibnu Katsir ya. Karena sudah jelas sebenarnya nama-nama para sahabat yang biasa disuruh oleh Nabi untuk mencatatkan itu siapa-siapa saja. Dan tidak ada di antara mereka yang namanya sijil. Nah, bahkan Rasulullah SAW itu pernah memberi nasihat ya. Qama fina Rasulullah SAW bimau'izatin. Rasulullah pernah berdiri di antara kami, kemudian beliau memberikan mau'izah, memberikan nasihat ya, ceramah kalau kita. Faqala, maka beliau bersabda, innakum mahsyuruna ila Allahi hufatan uratan ghurla kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'adan alaina inna kunna fa'ilin. Ini mengutip ayat yang tadi ya. Tapi sebelumnya disebutkan bahwa kita itu akan dikumpulkan nanti di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki ya, kemudian tidak memiliki pakaian apapun ya. Benar-benar nggak bawa apa-apa. Yang kita miliki di dunia itu sama sekali nggak akan dibawa ya. Jangan dibawa ke akhirat ya, ke hari kiamat nanti ya. Ke kuburan pun kan nggak dibawa ya. Jadi pinter-pinter ya bagaimana mentasarrufkan harta kita ya, supaya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan dulu ya. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور, sungguh telah kami tetapkan fi zabur, di dalam az-zabur, bimakna al-kitab, maknanya al-kitab ay kutubillah ya sini ya. Jadi kitab-kitab Allah di fi kutubillah, di sini di kitab-kitab Allah al-munazzalat, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Az-Zabur di sini banyak pendapat juga. Ada yang memaknai itu adalah salah satunya kitab yang diberikan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Ada juga yang menyebutkan kepada nabi yang lain. Di sini diambil yang paling umum ya. Itu Az-Zabur itu adalah kitab yang diberikan kepada para Rasul Allah, al-kutub ya. Mim ba'di dzikri, setelah peringatan. Az-zikru di sini bermakna ummul kitab alladzi indallah, itu adalah maknanya adalah ummul kitab yang ada di sisi Allah. Ada juga yang menyebutkan az-zikru adalah lauh mahfuz. Jadi artinya az-zikru dahulu baru az-zabur. Annal ardo, bahwa sungguhnya bumi itu, salah satunya maknanya adalah ardal jannah,
Tapi ada juga yang memaknai bumi yang sekarang kita tinggali, ya. Yarithuha ibadiyas salihun. Itu nanti akan diwarisi, ya, oleh hamba-hambaku yang soleh. Amin fi kulli soleh. Jadi akan diwarisi, mereka yang akan mewarisi bumi ini. Ya, kalaupun tidak di dunia ya nanti pasti mendapatkan ardul jannah. Bumi di surga atau tanah di surga. Karena ada dalilnya juga ya di sini ya. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kami akan menolong para rasul kami dan orang yang beriman fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Dan demikian pula nanti wa yawma yaqumul ashhad, di hari persaksian, nanti di hari kiamat. Jadi Al-A'raf sini ya. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya bumi itu milik Allah. Allah mewariskannya kepada orang yang Allah kehendaki dari hamba-hamba Allah. Tadi disebutkan di Al-Anbiya ibadiyas salihun, hamba Allah yang saleh. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Atau di An-Nur di sini wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Nanti mereka akan menggantikan yang lain ya di bumi ya. Mengelola bumi ya. Ditempatkan. Kemudian demikian pula agamanya nanti dibuat settle ya. Ditempatkan sedemikian rupa ya. Sampai nanti mereka itu rasa aman ya. Yang menggantikan rasa ketakutan. Jadi agamanya menang, kemudian mereka dalam beribadah pun merasa aman dan mereka pun bisa mengelola bumi yang Allah wariskan. Tadi ya yang makna tentang Az-Zabur, ada yang memaknai Az-Zabur itu adalah Taurat, Injil, Al-Qur'an. Ada juga menyebutkan Zabur itu adalah Alkitab. Jadi banyak makna-makna yang lain. Az-Zikru itu alladzi fis sama tadi. Ada juga yang menyebut di sini Ibnu Abbas ya. Az-Zabur itu Al-Qur'an. Kemudian pendapat yang lainnya Az-Zikru itu alladzi fis sama. Banyak dari pendapat. Yang pasti adalah Az-Zikru duluan baru Az-Zabur. Kita lanjutkan dulu ya. Inna fi hadza la balaghan liqaumin 'abidin. Inna fi hadzal Qur'an, sungguhnya pada Al-Qur'an inilah balaghan kifayah fi dukhulil jannah. Ada apa namanya ya? Syarat-syarat ya, untuk masuk surga ya, yang Allah telah sampaikan. Jadi sudah disampaikan di dalam Al-Quran ini bagaimana sih kalau kita ingin mendapatkan surga. Makanya kaji Al-Qurannya dulu ya. Seperti orang yang mau sekolah, yang lagi sekolah ya, supaya dia lulus ujiannya dia kan belajar dulu, baca dulu bukunya, baca materinya supaya menguasai. Demikian pula kita ya. Inna fi hadzal Qur'an la balaghan kifayatan fi dukhulil jannah. Di Al-Qur'an pun demikian. Kalau tujuan kita ingin masuk surga maka pelajari Al-Qur'an di situ ya. Karena di situ ada balagh ya. Sudah disampaikan dalam Al-Qur'an itu terkait cara-cara ya, apa yang harus dilakukan untuk layak menjadi ahli surga. Untuk siapa? Liqaumin 'abidina 'amilina bih, untuk kaum yang abid, yang beribadah, yang 'amilina bih, yang mengamalkan isi Al-Qur'an. Ya, tentu bukan hanya dibaca, dikaji saja, tapi diamalkan. Ini peringatan untuk kita ya. Insyaallah kita sedikit-sedikit belajar isi Al-Qur'an supaya tadi
supaya melayakkan diri ya, melayakkan diri sebagai ahli surga. Ya, kalau dilayak-layakin belum layak gitu ya. Kita yang paling tahu ya. Orang lain mungkin melihat layak, tapi ternyata kita sendiri yang bisa menilai ya. Karena Allah yang mencatat semua amal kita, itu sangat maha tahu lebih detailnya ya tentang kelayakan kita. Makanya belajar sama-sama, kita belajar Al-Quran karena sudah disebutkan dalam Al-Quran itu tata cara ya, sudah disampaikan bagaimana untuk masuk surga. Bukan hanya Al-Quran ya, kepada kita juga sudah sampai seorang Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di satu paket, Al-Quran, kemudian hadis Rasulullah. Bagaimana perilaku Rasulullah, ucapan Rasulullah, apa yang Rasulullah tetapkan. Menurut beliau boleh, tidak boleh. Nah, maka lanjutan ayatnya, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ يَا Muhammad, dan kami tidak mengutus engkau hai Muhammad illa rahmatan, kecuali sebagai kasih sayang, ailar rahmati lil alamin, untuk siapa? Untuk seluruh alam, al insi wal jin. Bukan hanya jin, bukan hanya manusia, jin pun ikutan. Nabi Rasulullah SAW itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Jadi ini bukti ya bahwa Rasulullah itu sifatnya global, bukan lokal ya. Kalau lokal kan seperti nabi-nabi terdahulu ya. Setelah kita sebutkan beberapa nabi di surat Al-Anbiya ini kan sifatnya semuanya lokal. Mereka hanya bertugas di daerah tertentu saja, di periode tertentu. Sementara Rasulullah itu tugasnya itu, apa yang beliau ajarkan itu berlakunya global untuk seluruh alam. Mau dia di Indonesia, mau dia di Amerika, mau di Eropa, mau di Australia, di benua manapun ya, itu berlaku satu ajaran yang sama ya, dan satu panutan yang sama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya manusia, tapi begitu pula jin ya. Jadi jin itu sama, karena taklif ya, mereka diwajibkan untuk beribadah. Nah, cuman kan jin ini punya catatan buruk ya. Nah, dulu sudah pernah diamanahi untuk mengelola bumi ya. Akan tetapi malah tidak benar pengurusannya. Mereka saling berantem terus. Akhirnya Allah ciptakan Adam, manusia. Nah, ini coba kita lihat beberapa hadis ya terkait Rasulullah SAW sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Nah, bahkan yaitu dua bentuk kenikmatan ya. Jadi kenikmatan kita dapat Al-Quran, kenikmatan Rasulullah SAW itu sebagai panutan kita. Gitu ya. Itu bentuk kenikmatan yang harus disyukuri ya. Nah, bahkan di sini ya, ini komentar Ibnu Katsir ya. Yukhbiru ta'ala anna Allah ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, ay arsalahu rahmatan lahum kullihim. Faman qabila hadhihi ar-rahmah wa syakara hadhihi an-ni'mah sa'ada fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menerima kasih sayang beliau dan mensyukuri nikmatnya, maka dia akan beruntung, sukses, senang di dunia dan akhirat. Wa man raddaha wa jahadaha khasira fid dunya wal akhirah. Akan tapi barang siapa yang menolak beliau, barang siapa yang membantah beliau, maka dia rugi di dunia dan akhirat. Jadi ada dua hal ya. Kalau di surat Al-Anbiya yang disebut rahmat itu adalah Rasulullah. Ya, kalau kita lihat di surat Yunus ya,
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Bi fadlillah, fadlillah itu adalah al-Islam. Ini mayoritas penafsiran seperti itu. Kemudian wa rahmatihi, kasih sayang Allah itu adalah Al-Qur'an. Jadi sama-sama dua-duanya disebutkan rahmat, baik Al-Qur'an maupun Rasulullah SAW. Nah, jadi tadi itu bentuk kenikmatan yang harus kita syukuri. Bahkan beliau Ibnu Katsir mengutip surat Ibrahim, "Lam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumhum daral bawar jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar." Ada orang yang menukar nikmat Allah itu dengan kekafiran, maka rugi nanti. Bahkan disebutkan lagi, diingatkan ya, bagaimana kita harus bersyukur atas nikmat Al-Qur'an dan nikmat Rasulullah sebagai rahmat. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Di dalam Al-Qur'an itu ada petunjuk, ada syifa, ada obat ya. Untuk siapa? Orang yang beriman. Walladzina la yu'minuna fi adanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama. Sementara orang-orang yang tidak beriman itu fi adanihim waqrun, di dalam telinganya ada tutupan, ada sumbatan. Wa huwa 'alaihim 'ama, dan mereka itu seolah-olah buta, enggak melihat. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Mereka yang dipanggil dari tempat yang jauh. Nah, bahkan Rasulullah ya, kalau kita lihat di Al-Qur'an ya, di surat-surat yang lain ya, misalkan di surat At-Taubah ya, Rasulullah itu sifatnya azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat sensitif ya. Hal yang berat yang dirasakan oleh umatnya, beliau sangat sensitif, merasa berat oleh beliau. Makanya pekan lalu sudah kita bahas ya, terkait bagaimana ketika beliau itu menjelang sakaratul maut ya. Ditanya, kok ini kok sakit? Malaikat jawab, ini memang sudah diringankan berkali-kali lipat ya, tapi masih sakit ya. Beliau bukan nangis kesakitan ya, tapi nangis ingat umatnya. Lu gimana nanti kalau umatku di saat sakaratul maut, pasti sakit banget. Nah, maka beliau meminta supaya sakitnya sakaratul maut itu ditimpakan semuanya kepada beliau. Sakaratul maut seluruh umatnya ya, sekarang berapa miliar ini yang hidup di zaman sekarang, sampai sebelumnya berapa miliar lagi, sampai setelahnya sekian berapa miliar lagi sampai hari kiamat. Orang Islam semua dikumpulkan, ditimpakan kepada beliau. Saking apa? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Nah, bahkan ya di akhir wafat beliau kan yang diingat adalah ummati. Sangat kangen ya, sangat rindu ya, sangat care ya, peduli kepada umatnya. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum, sangat menginginkan orang-orang itu untuk masuk Islam, untuk selamat gitu ya. Bahkan kepada kaum-kaum yang menyiksa beliau ya, ketika ke Taif kan beliau dilempari batu ya, berdarah-darah, dilempari kotoran, dihina, dicaci ya. Beliau masih menginginkan ada keturunannya yang beriman. Itu harisun 'alaikum. Bil mu'minina raufur rahim ya. Dan beliau itu adalah lemah lembut ya pada orang-orang beriman. Itu sifat Rasulullah ya. Bahkan ya ketika ada orang yang menzalimi ya, kemudian ada sahabat yang meminta ya, "Qila ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin." Ya Rasulullah, coba doakan 'alal musyrikin. Kalau ala berarti di sini maknanya keburukan ya. Coba doakanlah keburukan untuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka Rasulullah beliau menjawab, "Inni lam ub'ats la'anan." Aku tidak diutus sebagai tukang melaknat. Aku enggak akan melaknat ini, karena kalau ucapan laknat itu keluar ya selesai gitu ya. Langsung kontan ya. Wa innama bu'istu rahmatan. Aku ini diutus sebagai kasih sayang, bukan tukang melaknat. Di hadis yang lain disebutkan, innama ana rahmatun muhdatun. Sesungguhnya aku ini adalah kasih sayang muhdatun, yang dihadiahkan
merendahkan, dia yang diberikan. Beliau itu sebagai hadiah. Ya. Nah, bahkan ditegaskan lagi di sini ya. Innama ana rahmatun muhdatun. Di hadis yang lain disebutkan, ditambahkan ya. Bu'istu bi raf'i qaumin wa khafdi akharin. Aku diutus dengan mengangkat satu kaum dan merendahkan satu kaum yang dan merendahkan kaum-kaum yang lain. Mirip dengan Al-Quran ya. Di hadis yang lain ada ya. Allah mengangkat beberapa derajat dengan Al-Quran ini dan merendahkan dengan Al-Quran ini beberapa derajat. Jadi orang yang menerima Nabi, yang menerima Al-Quran pasti Allah angkat. Nah, kemudian ini mumpung Maulid Nabi ya, masih di bulan itu ya. Nah, ini ada beberapa nama Nabi SAW. Kalau kita kan taunya Muhammad saja. Kalau yang disebutkan dalam Al-Quran ada 2 ya. Ismuhu Ahmad ya. Itu ketika menyebutkan bahwa nama Ahmad itu ada di kitab-kitab sebelumnya ya. Maka kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita lihat di kitabnya orang Yahudi ya, boleh dilihat ya, Perjanjian Lama itu ada satu kata yang sebenarnya kalau kita translate ya, itu namanya Muhammad ya. Dan coba saja lihat bagaimana orang-orang Yahudi itu melafalkannya, itu Muhammad ya. Jadi sekarang kan teksnya banyak ya di internet ya, teks Perjanjian Lama itu. Copy paste saja pas di situ, di bagian itu ya. Ada ayatnya, ada katanya di situ, ditranslate dari bahasa Ibrani. Ya. Maknanya Muhammad. Tapi itu disembunyikan. Ya. Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa nama Ahmad, ya, nama lain dari Muhammad itu sudah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Bahkan ciri-cirinya pun disebutkan. Ya. Makanya kan kenapa orang-orang Yahudi beberapa di zaman Nabi itu beriman. Karena mereka ngetes dulu. Ya. Ngetes bener nggak ini Nabi. Karena di dalam Taurat itu sudah disebutkan ciri-cirinya seperti ini. Nabi ini tuh ciri-ciri fisiknya ini. Ciri-ciri attitude-nya seperti ini. Bahkan ada tesnya. Ya. Ada seorang yang iseng ngasih itu. Ini ngasih untuk Rasulullah. Jadi harus jelas akadnya apa dulu. Ini hadiah atau zakat atau apa gitu ya. Nah, kalau hadiah diterima, tapi kalau bukan hadiah tidak diterima. Nah, ini nama Nabi SAW ya. Walladzi nafsi biyadihi la'aqtulannahum wa la usallibannahum wa la ahdiyannahum wa hum karihun inni rahmatun ba'atsani Allahu wa la yatawaffani hatta yudhhirallahu dinah. Jadi Rasulullah sebagai rahmat, kemudian message-nya adalah sampai agama Islam itu nanti menang. Li khamsatu asma'in, aku memiliki 5 nama. Ya. Ini 5 nama Nabi SAW. Ana Muhammadun, aku adalah Muhammad. Muhammad itu secara bahasa artinya apa? Yang terpuji. Ya. Wa Ahmad, nama lainnya adalah Ahmad. Nama lain beliau adalah wa anal mahi, namanya al-mahi, seorang yang menghapuskan. Kenapa disebut seperti itu? Alladzi yamhillahu biyal kufra, yang melalui aku itu Allah menghapuskan kekafiran. Wa anal hasyirul ladzi yuhsyarun nasu ala qadami, nama lainnya adalah hasyir, yang mengumpulkan. Kan nanti manusia itu semua berkumpul di depan beliau ya. Ketika meminta syafaat itu semuanya berkumpul ke nabi-nabi yang lain ya. Nabi-nabi yang disebutkan di Al-Anbiya di sini ya. Di surat Al-Anbiya para nabi-nabi enggak ada yang bisa memberi syafaat, yang bisa hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan al-hasyir ya. Wa ana al-aqib, dan aku adalah aqib ya. Menghukum ya.
Jadi ada 5 nama setidaknya ya. Ya, bahkan kalau ada orang-orang misalkan yang semasa beliau hidup beliau menyampaikan ya, kalau ada orang yang pernah beliau sakiti, misalkan pernah kena marah beliau atau pernah teguran beliau ya, atau tersinggung oleh ucapan beliau ya, maka itu adalah ya beliau mengakui aghdabu kama yaghdabun ya. Fa inna ma ana rajulun min waladi Adam, aku pun sama manusia keturunan Adam, pernah memiliki atau pernah marah ya seperti halnya manusia. Wa inna ma ba'atsani rahmatan lil alamin faj'alha salatan alaihi yaumal qiyamah. Aku diutus untuk rahmat seluruh alam, maka kalau ada orang yang pernah ngerasa tadi dimarahi oleh beliau, maka itu adalah akan menjadi rahmat untuk orang tersebut di hari kiamat. Beliau rahmat di dunia maupun di akhirat. Kita lanjutkan dulu. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fahal antum muslimun. Qul innama yuha ilayya, katakanlah Muhammad, innama yuha, sungguhnya hanya diwahyukan kepadaku, ilayya, kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, yang satu. Ay ma yuha ilayya fi amri ilah illa wahdaniyatah. Jadi message utama terkait ketuhanan itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Fahal antum muslimun, maka apakah kalian ini orang-orang Islam? Apakah kalian ini mau menjadi orang-orang Islam? Munqaduna lima yuha ilayya, akan taat menyerahkan diri terhadap apa yang diwahyukan kepadaku, min wahdaniyatihi al-ilah, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu orang-orang kafir Mekah banyak sekali berhalanya. Diajak untuk menyembah Allah yang satu, yang Maha Esa. Wal istifhamu bima'na al-amr. Di sini kata tanya ya. Apakah kalian orang-orang berislam, orang-orang yang ingin memeluk Islam? Maukah kalian memeluk Islam? Kata tanya, tapi maknanya adalah bima'na al-amr. Maknanya adalah perintah. Masuk Islamlah kalian. Karena Islam itu mengajarkan tauhid. Jadi, dan Rasulullah itu message utamanya adalah tauhid, seperti dengan nabi-nabi terdahulu. Karena kitab-kitab terdahulu itu tidak ada jaminan itu dijaga ya. Maka nabi-nabi terdahulu ya mereka dapat kitabnya, tapi kitabnya itu tidak ada jaminan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nabinya wafat, umat-umat setelahnya mengubah-ubahnya ya. Itu disebutkan ya, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih, bahkan ditukar-tukar nih ya dari tempatnya, disesuaikan isinya supaya sesuai dengan kehendak mereka, urusan dunia mereka, kepentingan mereka. Ya, bahkan kitab-kitab terdahulu nggak ada orang yang bisa menghafalnya dalam bahasa aslinya. Nah, apalagi terjemahannya ya. Dalam bahasa aslinya pun tidak ada. Orang yang bisa menghafalkan Taurat misalnya dalam bahasa Ibrani nggak ada. Dan Tauratnya pun kan sudah tidak ada yang murni versi sekarang ya. Sudah banyak penyusupan. Apalagi terjemahannya. Ya, seperti halnya babi itu kan sebenarnya haram. Ya. Tapi dalam terjemahan disebutkan babi hutan ya. Yang babi tidak di hutan halal. Nah, itulah ada ambigu ketika itu melalui proses terjemahan. Tapi Al-Qur'an berbeda ya. Al-Qur'an dijaga oleh Allah sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Dijaganya melalui apa? Melalui hafalan. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm.
ayat-ayat yang jelas yang Allah simpan di hati orang-orang yang diberi ilmu. Jadi harus bangga terhadap Al-Quran. Jadi ya, bangga terhadap Al-Quran, bangga terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan dulu ya. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. Jadi diajak untuk masuk Islam. فَإِن تَوَلَّوْا عَنْ ذَلِكَ, kalau nggak mau, kalau mereka berpaling dari ajakan tersebut, فَقُلْ آذَنْتُكُمْ أَعْلَمْتُكُمْ بِالْحَرْبِ عَلَى سَوَاءٍ, aku telah menyampaikan kepada kalian, atau di sini maknanya a'lamtukum bil harbi, mendeklarasikan kepada kalian untuk berperang ala sawa, dengan apa? Sama ya, selevel ya. Halun sebagai keterangan minal fa'il dari fa'il, wal maqulu ay mustawina fi ilmi la astabidu bihi dunakum latahaqu wa in ma adri aqribun am ba'idun ma tu'aduna minal adzabi al-qiyamah al-mustamilati alaih wa inna ma ya'lamuhu Allah. Jadi Rasulullah sudah menyampaikan dengan proper gitu ya, sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya, bukti-buktinya sudah disampaikan. Kalau mau berpaling ya sudah gitu ya, itu pilihan mereka ya. Sudah dikasih tahu ya, dan dikasih tahunya dengan sempurna yang ala sawa ya. Jadi tidak tidak ada yang kurang ya. Kalau masih berpaling ya sudah, wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'adun, aku tidak mengetahui apakah yang dijanjikan itu sudah dekat atau masih jauh. Maknanya adalah azab itu apakah sudah dekat atau masih jauh, kiamat itu apakah sudah dekat atau masih jauh. Yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbeda dengan kaum-kaum terdahulu ya. Ketika mereka meminta azab ya, nantang azab, azabnya dikasihkan langsung gitu ya. Nah, kontan sampai selesai gitu ya. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW tidak ya. Bahkan beliau pun menyampaikan, saya tidak tahu apakah sudah dekat atau masih jauh yang dijanjikan itu. Karena itu adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Innahu ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala ya'lamul jahra minal qawl, mengetahui apa yang ditampakkan, dijelaskan dari ucapan, wal fi'li, dan perbuatan. Walaupun tidak ada CCTV ya, tidak ada voice recorder ya, tapi ada malaikat yang mencatat ya. Allah yang mengetahuinya. Minkum wa min ghairikum, demikian pula perbuatan ucapan kalian, perbuatan ucapan yang lain selain kalian. Wa ya'lamu ma taktumun, dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Antum wa ghairukum minas sirri, apa yang kalian rahasiakan, apa yang orang selain kalian rahasiakan, Allah mengetahuinya. Bukan hanya itu, hal-hal yang detail pun Allah mengetahuinya. Wa ma tasqutu min waraqatin, bahkan daun jatuh pun itu Allah mengetahui. Kalau kita kan nggak memperhatikan, ya Allah mengetahui. Kalau orang sekarang mestinya sudah tidak susah membayangkan itu. Kalau orang dulu, para sahabat itu kan belum ada teknologinya, ya. Belum kebayang ada CCTV, belum ada kebayang ada voice recorder, ya. Belum kebayang ada big data, ya. Bagaimana data-data yang detail itu direkamkan. Padahal data itu jumlahnya banyak dan besar datanya. Nah, sekarang kan orang udah ngerti big data, udah ngerti bagaimana cara menyimpan informasi-informasi kayak gitu. Mestinya harus lebih beriman. Jadi ini makin kesini sebenarnya mestinya makin kita merasakan bahwa Al-Quran itu sangat relevan. Jadi kalau
karya-karya tulis manusia ya, seiring berjalannya waktu itu lama-lama akan expire. Pemikirannya kayak udah nggak bisa diadopsi lagi, udah obsolete ya, udah tertinggal pola pikirnya. Tapi Al-Quran enggak gitu. Makin kesini makin relevan. Bahkan dengan ini di Al-Anbiya kan kemarin sebelum kisah Nabi itu kan ada i'jazul ilmi dulu ya. Bagaimana fakta-fakta sains itu ternyata disebutkan di surat Al-Anbiya itu ternyata dibuktikan ya, terbukti oleh sains teknologi sekarang. Karena memang janji Allah seperti itu. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah al-haq yang benar, kami akan perlihatkan ayat-ayat kami di ufuk. Orang mengkaji ufuk, kemudian nanti menemukan penemuan, oh ternyata di Al-Quran sudah ada. Benar Al-Quran. Wa fi anfusihim, bahkan di dirinya sendiri. Bagaimana ilmu kedokteran, ilmu biologi itu, Al-Quran sudah menyampaikan lebih awal. Jadi makin kesini makin relevan ya. Kita lanjutkan dulu. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila hin. Wa in ma adri, aku tidak mengetahui, la'alla ay ma 'alamtukum bih wa lam yu'lam waqtuhu fitnatun ikhtibarun lakum liyura kaifa sunukum wa mata'un tamatta'un ila hin ay min qada'i ajalikum. وهذا مقابل الأول المترجى بلعل وليس الثاني محلا للتراجي. Di sini ada la'alla itu mungkin ya. Jadi beliau menyampaikan, aku tidak tahu, mungkin yang sudah aku beritahukan kepada kalian ya tadi tentang hari kiamat atau azab yang waktu definitifnya belum diketahui, bahkan aku pun tidak tahu, itu adalah fitnah, ujian untuk kalian, untuk melihat bagaimana perbuatan kalian ketika di periode tersebut, atau bahkan sebagai mata'un tamattu'un ilahin, sebagai nikmat ya, kesenangan semata sampai waktu yang terbatas, sampai kenikmatan yang dirasakan sampai ajal saja. Nah, jadi di sini yang mutarajja itu la'alla yang pertama saja, yang kedua tidak tarwaji ya. Artinya la'alla di sini yang hanya untuk yang pertama saja. Jadi apakah mungkin itu menjadi fitnah? Tapi kalau yang kedua enggak. Ayat yang terakhir, fitnah di situ ujian ya, bukan fitnah ini ya. Fitnah bahasa Indonesia ya. Qala rabbi hukum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Kita membacanya qala ya, tapi di qiraat yang lain membacanya qul ya. Fi qiraatin qala, ini qiraat yang kita baca ya. Qala rabbi hukum, yang baca qul ya, bukan qala. Jadi fi'il amr ya, kalau kita fi'il madhi. Rabbi hukum baini wa baina mukadzibi bil haqqi bil adzabi. Ya Rabb, berilah keputusan antaraku dan antara orang-orang yang mendustakan aku bil haqqi, dengan keputusan yang benar, al haq, bil adzabi lahum, dengan memberikan azab kepada mereka, awin nasri alaihim, atau pertolongan kepada kami atas mereka. Fa'udzibu bi badrin, maka akhirnya mereka diazab, azab di dunia ya, dalam tanda petik, sampai mereka enggak diazab sampai habis ya, tapi sampai beberapa meninggal saja. Salah satunya di perang di Badrin, di perang Badar, wa Uhud dan Uhud, wa Hunain dan Hunain. Ini sudah kita bahas di beberapa surat ya, di Ali Imran, di Al-Anfal, di At-Taubah sudah kita bahas. Wal Ahzab, dan di perang Ahzab, wal Khandaq, di perang Khandaq. Jika ada parit di situ ya. Wa nusira alaihim, jadi orang-orang beriman itu ditolong, diberi kemenangan atas
mereka di perang-perang tersebut. Itu adalah realisasi dari doa Nabi SAW. Rabbihkum bil haq. Ya Rabb, berilah keputusan bil haq. Wa Rabbuna Rahmanu, dan Rabb kami adalah yang maha penyayang. Al-Musta'anu, yang Allah itu yang kita minta tolong. Ala ma tasifun min kadzibikum ala Allah, atas apa yang mereka sifati dengan mendustakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan kepada Allah dengan cara apa? Fi qaulikum, dengan cara ucapan kalian ya. Di sini ini ya pada orang yang kedua ya. Fi qaulikum min kadzibikum ya. Jadi pendustaan orang-orang yang melawan atau yang mengingkari Nabi SAW itu pendustaannya kepada Allah dengan mengucapkan fi qaulikum ittakhadha walada, yang menyebutkan bahwa Allah itu memiliki anak. Ini bentuk apa? Pendustaan pada Allah. Dan pendustaan alayya, pendustaan kepada aku, kepada Nabi SAW, dengan mengucapkan fi qaulikum sahirun, bahwa Nabi Muhammad itu adalah tukang sihir. Wa 'alal Qur'ani, dan pendustaan mereka terhadap Al-Qur'an, fi qaulikum syi'run, dengan ucapan kalian yang mengucapkan bahwa Al-Qur'an itu adalah syair-syair saja. Jadi apa yang mereka sifati, maka tadi ya pendustaan terhadap Allah dengan menyekutukan Allah, bahwa Allah memiliki anak, mendustakan kepada Nabi SAW. Nabi SAW disebut sebagai tukang sihir, mendustakan terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran syair saja. Walaupun hal itu terjadi, maka dikembalikan kepada Allah. Wa Rabbuna Rahmanul Musta'an, Allah yang maha penyayang, Allah yang kami minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah selesai surat Al-Anbiya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz yang memberikan pencerahan kepada kita semua. Alhamdulillah, di surat Al-Anbiya hari ini tamat ya, insyaallah minggu depan sudah ganti ke surat yang lain. Tadi kita telah mendengar bahwa alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah. Kita hidup di zaman sesudah Nabi Muhammad SAW, di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan mendapatkan syafaat dari beliau. Baik, itu saja untuk tadabbur hari ini di surat Al-Anbiya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pekan depan. Kita tutup dengan bacaan dan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum tasila wa 'allimna minhum madahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar.
اللهم صل وسلم وبارك